Boy, sorry ya boy ya. Lo dari mana, Ting? Kotor terus lo ini. Gua tuh tadi tuh udah berangkat jam 9. Ada polisi, motor bapak gua tuh nggak ada surat. Makanya gua kena tilang, ditakaan. Mana lorong baru dari tadi ya? Dari tadi nungguin lo. Rusak ya. Ya udah lah, langsung aja kita ini. Gue tuh pusing loh sama tugas gue aja tentang motivasi dan kebutuhan. Kita tuh harus nyari namanya pendahuluan. Di antara orang ini, siapa yang udah dapat dulu tentang pendahuluannya? Kemarin gue udah baca sih di buku. Terus gue dapetnya kayak gini, kayak dalam pemasaran dan bisnis itu memahami perilaku konsumen itu adalah kunci sukses yang utama. Nah, perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya kayak motivasi. Motivasi itu adalah perasaan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Salah satunya kayak misalnya melakukan keputusan pembelian. Nah itu makanya berhubungan sama namanya pemasaran dan bisnis. Jadi dalam konteks pemasaran, motivasi itu menjadi alasan utama mengapa seseorang dapat memilih produk atau jasa tertentu yang dia butuhin gitu. Kayak misalnya dia butuh pakaian, dia pasti ke toko pakaian dong buat beli pakaian. Butuh makanan, pasti dia ke supermarket atau pasar lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi pemasar itu harus berusaha memahami karakteristik konsumen atau pembeli yang dimau konsumen itu gimana. Motivasinya itu dia mau beli apa itu gimana kayak gitu. Terus di lain sisi juga ada selain motivasi ada juga kebutuhan. Kebutuhan itu menjadi faktor penting juga yang menentukan perilaku konsumen. Kebutuhan itu diartiin sebagai misalnya keadaan di mana seseorang merasa kekurangan sesuatu, kekurangan hal yang harus dipenuhin kayak gitu. Kebutuhan juga dibagi beberapa beberapa macam. Di antaranya kayak kebutuhan fisik, misalnya kayak makanan, minuman, terus pakaian atau tempat tinggal. Terus juga ada kebutuhan sosial kayak kasih sayang, perhatian dari sahabat, keluarga atau siapa. Terus yang terakhir itu ada kebutuhan individual. Itu kayak keinginan untuk memperoleh pengetahuan atau mengekspresikan diri kayak gitu sih. Ketika seseorang merasa kebutuhannya belum terpenuhi, dia pasti mencari cara gimana caranya kebutuhan itu bisa terpenuhi kayak gitu. Menurut gua bagus sih, pas. Nah, untuk model motivasi di antara orang juga ini udah siapa yang udah dapat penjelasannya, penjabaran poinnya lah. Kemarin tuh Rehan bilang sama gua dia mau nyari, nggak tahu udah dicari apa enggak. Coba jelasin dulu. Nah, buat model motivasi ini gue pakai teori Maslow sih mas. Jadi teori Maslow ini teori hierarki kebutuhan Maslow yang bisa disebut tuh biasanya dengan itu sih. Nah di sini teori ini menjelaskan bahwa motivasi manusia itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan yang tersusun dalam 5 tingkatan go. Nah kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan psikologis yang sama kayak disebutin oleh Dimas tadi. Ini seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, manusia akan mencari rasa aman, baik dalam bentuk keamanan fisik maupun stabilitas hidup. Nah, selanjutnya ini individu akan berusaha memenuhi kebutuhan sosial, seperti menjalin hubungan, mendapatkan cinta, dan membangun persahabatan. Setelah kebutuhan sosial tercapai, manusia menginginkan penghargaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam bentuk pengakuan dan rasa harga diri, pada tingkat tertinggi, seseorang berupaya mencapai aktualisasi diri, yaitu pengembangan potensi dan pencapaian pribadi. Dengan memahami hierarki Maslow ini, kita dapat melihat bagaimana perilaku manusia, termasuk dalam konteks konsumen, dipengaruhi oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan urutan prioritas yang dijelaskan oleh teori Maslow tadi. Itu sih. Buat selanjutnya kayaknya bisa dilanjutin sama Zen. Tentang teori kebutuhan ya? Ya. Oke, coba Zen, apa Zen? Jadi gini, dalam dunia pemasaran, pemahaman tentang hubungan antara motivasi dan kebutuhan menjadi sangat penting. Karena pemasar dapat memanfaatkan untuk mengembangkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan konsumen.
merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau layanan, bisnis dapat lebih mudah menciptakan nilai yang sesuai dengan harapan dan keinginan pasar. Ya, dan terus gimana tuh? Gitu aja sih yang gua tahu. Oh, beda. Selanjutnya kan teori kebutuhan. Oh. Itu akan dinilai Dio. Jadi gini, teori kebutuhan itu ada dua faktor Hasberg dalam perilaku konsumen. Jadi teori dua faktor dikembangkan oleh Hasberg membedakan dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan, terutama dalam konteks kerja. Tapi konsep ini juga dapat diterapkan dalam perilaku konsumen. Faktor pertama adalah faktor kebersihan atau hygiene faktor, yaitu faktor-faktor mencegah ketidakpuasan seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Faktor-faktor ini tidak secara langsung meningkatkan kepuasan, tetapi jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakpuasan. Di sisi lain terdapat faktor pendorong, yaitu motivator faktor. Faktor-faktor yang secara langsung mendorong kepuasan dan motivasi seperti pengakuan, tanggung jawab, serta peluang untuk pertumbuhan pribadi. Berbeda dengan faktor kebersihan, faktor pendorong benar-benar dapat meningkatkan suatu aktivitas termasuk dalam kepuasan konsumsi. Dalam konteks perilaku konsumen, teori ini menunjukkan bahwa pemasar perlu menciptakan dua faktor tersebut untuk menciptakan pengalaman yang positif. Faktor kebersihan memastikan bahwa konsumen tidak merasa kecewa atau terganggu saat berinteraksi dengan satu produk atau layanan. Sementara faktor pendorong membantu menciptakan kepuasan dalam loyalitas pelanggan. Dengan memahami, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Jadi gitu. Itu dari teori-teori kebutuhan ya. Terus motivasi dan strategi pemasaran. Oh, kalau motivasi dan strategi pemasaran itu gua jago. Yang tadi apa ya? Teori kebutuhan. Tentang motivasi, pemasaran dan strategi pemasaran. Itu jagonya gua. Sini, gua jelasin ya. Tentang motivasi dan strategi pemasaran. Nih, kalau menurut gua nih ya, motivasi dan strategi pemasaran ini menurut gua itu suatu hal yang berbeda. Namun berkesinambungan. Yang pertama itu adalah motivasi pemasaran. Motivasi pemasaran adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang menjalankan dan mengembangkan usaha. Motivasi juga bisa berasal dari berbagai faktor, seperti keinginan untuk sukses, meningkatkan pendapatan, membantu orang lain, atau mencapai kebebasan finansial. Setelah itu, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini adalah rencana atau tindakan yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan dengan tujuan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Nah, jadi ada beberapa nih strategi pemasaran itu. Mau gue sebutin nggak nih? Faktor sebutin ya. ya. Yang pertama itu ada yang namanya segmentasi pasar. Yang kedua itu ada yang namanya branding yang kuat. Yang ketiga, pemasaran digital. Yang keempat, promosi dan diskon. Yang kelima, pemasaran dari mulut ke mulut. Yang keenam itu kolaborasi dan kemitraan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, customer apa lagi bahasa Inggris lagi ini? Bukan, relationship. Oh, Nah, gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya jadi motivasi dan strategi pemasaran ini adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi seorang untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Nah, strategi pemasaran ini juga adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan dengan cara yang efektif sehingga dapat mencapai target pasar dan meningkatkan keuntungan pasar. Nah, gitu jadi. Itu salah satu contohnya ya. Ya. Terus kalau pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, Nah, itu jagonya si Sal. Silakan Sal. Oke loh, itu Gimana tuh? biar gua yang jelasin ya. Oke. Jadi gini teh, gimana? ada beberapa yang gua tulis tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran. Pemasaran.
Jadi dalam memahami perilaku konsumen, pengukuran motivasi dalam kebutuhan memegang peran krusial. Menurut gua ya, pengukuran itu penting. Kenapa gua bilang penting? Karena pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan pemasaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mendorong perilaku konsumen. Terus yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Terus ini yang terakhir, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Terus udah itu aja sih. Nah habis itu, saya coba nih, gue tanya sama lo ya, dari yang kita orang jelasin ini, lo nangkep nggak? Kalau emang bener lo nangkep, coba bisa nggak lo simpulinnya? Nah, dari tadi yang pas lo orang jelasin tentang semua poin-poinnya, gue tuh Pasti lo simpulin kan? Gitu. gue simpulin. Nah. Itu ada 5 poin kesimpulan. Yang pertama itu adalah motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Sementara kebutuhan adalah keadaan kekurangan yang dirasakan oleh seseorang. Itu poin pertama. Poin keduanya yaitu teori-teori kebutuhan seperti hierarki ya. Apa tadi sampai ngomong kayaknya si Rehan, hierarki itu kebutuhan Maslow, teori motivasi MC Silent dan teori 2 faktor Hartberg memberikan kerangka kerja untuk memahami apa yang mendorong motivasi konsumen. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pemasar dapat menggunakan pemahaman tentang motivasi dan kebutuhan untuk mengembangkan produk dan layanan yang relevan, merancang strategi pemasaran yang efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Itu yang terus yang keempat adalah pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan pemasaran dapat dilakukan melalui metode kualitatif, yaitu contoh misalnya wawancara, mendalami kelompok, fokus dan observasi. Serta metode kuantitatifnya itu seperti survei, analisis dan pembelian eksperimen. Poin terakhir yaitu strategi pemasaran yang efektif haruslah berdasarkan pemahaman yang kuat akan motivasi dari konsumen. Itu terdiri dari 5 poin yang gue catat dari lo orang tadi habis jelasin. Tumben lu nangkep. Mau nggak mau Sal, karena Bu Ayu takut gak Sal?